Pagi buat kita semua. Salam sejahtera dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Baik, pagi hari ini kita melanjutkan membaca thread-nya Kagi. Pagi ini hari Minggu, tanggal 7 bulan Desember tahun 2025 jam 7.47 pagi waktu Indonesia Barat. Baik, saya langsung saja ya. Nah, mengapa kita menggunakan Bollinger Band untuk menghitung atau melihat batas-batas pergerakan harga? Detail mengenai indikator Bollinger Band dapat Anda baca di www.bollingerband.com. Di sana secara teknis dijelaskan semuanya. Pokoknya detailnya Anda baca di sana deh. Tetapi satu alasan mengapa kita menggunakan Bollinger Band untuk melihat batas-batas pergerakan adalah karena Bollinger Band menghitung standar deviasi dari simbol moving average dengan periode tertentu. Nah, ini alasannya ya. Artinya Bollinger Band ini menghitung standar deviasi. Nah, lalu makanan apa sih standar deviasi itu? Standar deviasi dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan simpangan baku. Maksudnya adalah derajat atau batas di mana nilai dari sekelompok data berada. Nah, standar deviasi yang umum digunakan adalah nilainya 2. Mengapa 2? Jadi ada ceritanya nih kenapa digunakan 2. Pokoknya, ringkasnya dari hasil perhitungan statistik terhadap sekelompok data diketahui bahwa 96,5 nilai-nilai dari sekelompok data yang diamati akan berada pada range perhitungan dengan standar deviasi 2. Jadi, itulah alasan mengapa kita menggunakan Bollinger Band untuk penentu batas-batas pergerakan harga. Karena dengan definisi ini dapat kita simpulkan bahwa ketika harga menyentuh level Bollinger Band upper line atau BB lower line, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa kemungkinan pergerakan harga akan berbalik. Tetapi perlu saya garis bawahi di sini bahwa hal ini berlaku untuk data yang bergerak statis, bukan dinamis. Itulah salah satu alasan mengapa saya menggunakan Bollinger Band pada titik acuan pergerakan harga yang sedang dalam kondisi flat. Nah, ini dicatat ya, artinya dari sini eh, di saat SMA itu sedang dalam kondisi flat, dengan adanya Bollinger Band ini yang standar deviasi 2, kita bisa memprediksi bahwa harga itu akan bergerak dari upper ke lowernya karena dia udah menyimpang sebesar 96,5% dari nilai rata-ratanya. Nah, contohnya di sini ya. Nah, ini saat ini si BTC ini dari kecenderungan pergerakan arah harian ini kan sedang dalam kondisi flat ya. Artinya tadi waktu saat si harga berada di standar deviasi 2, ini standar deviasi 2 ya, 24. Nah, dia akan bergerak lagi naik ke atas. Nah, ini standar deviasi 2. Nah, kalau kita tambah sampai 3 ini sampai 3 ini ada kesempatan kita untuk melakukan buy dari lowernya ini. Nah, kalau kita tambah sampai 3 ya, boleh band. Nah, kan kelihatan jelas kan bahwa harga itu memantul dari lowernya Bollinger Band standar deviasi 3 ke middle-nya. Nah, ini lumayan ini dari sini ke sini.
Nah, jadi itu yang dimaksudkan oleh KG. Nah, lanjut ya. Cerna dulu deh biar paham. Oke, nanti kita lanjut lagi. Berarti Bollinger Band yang akan kita gunakan periodenya harus selalu sama dengan periode titik acuan pergerakan SMA yang kita gunakan dong. Yap, benar banget. Periodenya sama dengan periode simple moving average yang kita gunakan sebagai titik acuan. Dan kita hanya menggunakan Bollinger Band jika ada titik acuan pergerakannya kondisinya flat saja. Jadi kita tidak akan menggunakan Bollinger Band pada saat pergerakan simple moving average yang kita gunakan sedang dalam keadaan trending. Ini ada yang nanya IPM. Mari kita lanjutkan. Dari Bollinger Band 480 yang kita plot di chart time frame H1 GBP USD, perhatikan bahwa sejak tanggal 22 Januari, GBP USD bermain-main di area Bollinger Band 480. Oke, mari kita lihat chart tadi ya. Nah, ini 480 di uppernya yang kuning. Ini bermain di upper itu yang dimaksudkan tadi. Oke, lanjut. Dan kondisi harga saat ini GBP USD sudah menyentuh upper line Bollinger Band 480. Kita lihat simple moving average 480 juga masih dalam kondisi flat. Pertanyaannya, apakah GBP USD sudah mencapai pergerakan maksimumnya berdasarkan titik acuan simple moving average 480? Nah, dari teori tentang standar deviasi, tadi kita tahu bahwa harga sudah mencapai 96,5% dari harga yang mungkin dicapai GBP USD berdasarkan SMA 480. Lalu, apakah kita bisa langsung memprediksi harga akan bergerak turun jika harga saat ini sudah berada di bawah upper line 480 kembali? Nah, sini poin pentingnya ya. Kita tidak bertindak berdasarkan posisi harga, tetapi kita menggunakan titik acuan untuk mengambil tindakan. Kita menggunakan titik acuan untuk mengambil tindakan. Jadi, kita bisa memprediksi harga akan bergerak turun jika SMA 24 yang menggambarkan pergerakan harian juga bergerak turun, atau garis SMA-nya mengarah ke bawah atau pointing down. Nah, contoh nih yang di chart kita tadi. Ini kita pause aja dulu. Nah, ini kan MA harian nih sedang dalam kondisi flat. Nah, kata KY untuk mengetahui apakah harga ini eh, bergerak turun atau naik, itu kita juga menggunakan titik acuan yang lebih kecil. Dalam hal ini, kalau di daily ini berarti yang kecilnya itu ada 1 jam, ada 15 menit, ada 4 jam, dan ada 8 jam. Nah, kita coba tambahkan dulu yang 1 jam ya. Event average 480 berarti 60 ya, 1 jam. Buat merah, sama apa? Kita ini satu karena kita belum 1 jam. Oke, yang 1 jam, yang 4, buat biru. Nah, jadi kita bisa memprediksi atau dia ini bergerak naik itu dengan menggunakan titik acuan yang lebih kecil. Nah, seperti di sini kan, karena daily-nya sedang flat, harga di bawah standar deviasi 1, kita itu tidak langsung
melakukan buy position di sini, tapi kita menggunakan titik acuan yang lebih kecil. Nah, di sini KG mencontohkan, lalu bagaimana kita tahu bahwa harga tidak akan berbalik ke atas atau naik kembali. Amati garis SMA 224, kita bisa memprediksi bahwa harga akan bergerak naik hanya jika garis SMA 24 menembus upper line BB 480. Perhatikan, ketika harga bermain-main di area BB 480, bukankah SMA 24 tidak pernah menembus upper atau lower BB 480? Ingat, SMA 24 menggambarkan pergerakan harian. Lalu, seandainya turun, berapa jauh harga akan turun? Yang jelas, target pertama kita adalah SMA 480. Tetapi kita baru bisa memastikan harga akan bergerak ke sana jika harga berada di bawah SMA 120 dan SMA 24 juga berada di bawah SMA 120. Begini dulu deh, nanti kita lanjut. Nah, dari sini yang dimaksudkan KG itu, ketika kita menggunakan titik acuan yang lebih kecil untuk melihat pergerakan harga, nah posisi harga itu harus berada di atas rata-ratanya. Nah, bagaimana kita bisa memprediksi dia akan ke middle-nya ini? Yang pertama itu harus harga itu berada di atas MA 1 jam dan di atas juga MA 4 jam. Nah, seperti kondisi saat ini, eh, artinya kita bisa melakukan buy position tadi ketika harga itu berada di atas MA yang lebih kecil, atau sebentar saya buatkan chart yang baru. Testing. Nah, ini yang dimaksudkan KG. Nah, ketika harga berada di lower Bollinger Band harian yang sedang dalam kondisi flat, kita itu menggunakan titik acuan untuk melihat apakah dia itu bisa kita melakukan buy position di area ini. Nah, misalkan di sini harga sudah berada di sini. Tadi KG bilang di sini kita tahu bahwa harga tidak akan berbalik ke atas atau naik kembali. Amati garis SMA 24. Kita bisa memprediksi harga akan bergerak naik hanya jika garis SMA 24 menembus upper line. Nah, eh, artinya ketika harga berada di sini, harga ini akan berbalik hanya terjadi jika si MI yang lebih kecil ini bergerak menembus lowernya si eh, daily di sini. Nah, kalau dia tidak menembus berarti ini tanda-tanda di kita untuk kita melakukan buy position. Nah, kita bisa menambahkan di sini pergerakan acuan yang kita pantau itu, misalnya di sini ini MA15, MA15 dia trending, jadi update lagi di sini. Nah, kita menggunakan pergerakan MA15 ini memantau apakah lower dari daily ini ditembus atau tidak. Nah, kita bisa melihat di sini ternyata ketika sampai di lower ini, eh, dia itu tidak bisa menembus, MA15 ini tidak bisa menembus. Nah, di area sinilah kita bisa melakukan opsi buy dengan target pertama MA harian. Nah, ini kata KG juga ini hanya bisa terjadi juga ketika MA15 ini itu berada di atas MA 1 jam, artinya rata-rata pergerakan 1 jam, 15 menit ini sudah lebih besar dari 1 jam, dan 1 jam ini juga pindah ke atas. Nah, kemungkinan besar ketika pergerakan harga saat ini, maka middle dari daily ini akan menjadi target pertama dari eh, eh, pergerakan naiknya dari upper ke lower ke middle-nya.
Itu yang dimaksudkan KG di sini untuk MA yang sedang dalam keadaan flat condition. Oke, kita lanjut ya. Nah, secara ringkas kita sudah dapat informasi mengenai arah dan batas-batas pergerakan harga. Ini sesuai dengan tujuan analisa kita. Lalu kapan kita OP-nya? Ini dia nah, ini dia. Nah, dari contoh GBP USD dengan kondisi saat ini, kita tahu bahwa kita akan buy jika harga berada di atas upper line Bollinger Band 480 dan SMA 24 menembus atau melewati upper line BB 480. Dan kita akan sell jika harga kembali berada di bawah upper line BB 480 dan SMA 24 mengarah ke bawah. Wah, telat dong kalau nungguin SMA 24. Mungkin ini pertanyaan komentar yang paling sering kita dengar. Tapi satu hal yang saya sadari bahwa dulu pertama kali menjalankan bisnis forex ini, saya sering menanyakan hal yang sama ke mentor-mentor saya dulu. Oke, di awal saya juga menyampaikan kita akan menggunakan atau melihat pergerakan harga per 8 jaman. Nah, di saat kita sudah punya hasil analisa lah, kita akan menggunakannya untuk membantu kita open position. Nah, untuk melihatnya di chart H1 GBP USD kita plot saja SMA 8. Lihat gambar garis berwarna putih. Nah, kita dapat menggunakan crossing MA8, SMA 24 sebagai saat yang tepat untuk open position. Nih gambarnya. Nah, ini yang baru ditambahkan oleh KG itu ada MA yang putih ini. Nah, di saat crossing inilah Kang KG melakukan share position. Nanti kita lanjutkan.